ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friona Official. Halo, bagaimana kabarnya para pejuang UTBK 2021 gelombang kedua? Semoga masih bersemangat dan semoga soal ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Di sini contoh konsep geografi yang berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah adalah: A. Interaksi antara desa kota yang menimbulkan ketergantungan. B. Pengelompokan industri di kota-kota besar. C. Wilayah di pedalaman Papua hanya dapat diakses dengan pesawat. D. Ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar. D. Tidak semua pulau di Indonesia memiliki gunung api. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah yang D. Berikut pembahasannya. Konsep geografi yang berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu tempat atau wilayah disebut dengan konsep nilai guna. Konsep ini bersifat relatif karena bergantung pada subjek yang digunakan, jenis penggunaan, dan waktu. Contohnya, wilayah tepi pantai dengan ombak yang besar akan bernilai lebih jika digunakan sebagai lokasi wisata. Oke, soal nomor 2. Data tentang jumlah curah hujan, jenis tanah, dan jumlah penduduk di suatu daerah dapat diperoleh dengan cara: A. Survei di lapangan. B. Melihat di citra satelit. C. Melihat di dalam peta digital. D. Melihat di dalam peta manual. Atau E. Mengkonversikan citra dalam bentuk digital. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban menurut kakak adalah A. Dalam SIG terdiri dari 3 sumber datanya. Yang satu peta. Peta itu data yang telah terekam pada kertas atau film yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk digital. Yang dua lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan ini berupa hasil pengukuran lapangan atau survei seperti curah hujan, jenis tanah, dan lain-lainnya. Berarti jawabannya yang survei lapangan. Yang ketiga itu data penginderaan jauh, yaitu data yang diperoleh dari penginderaan jauh seperti foto udara atau latar. Jadi data tentang jumlah curah hujan, jenis tanah, dan penduduk di suatu tempat dapat diperoleh dengan cara survei di lapangan. Soal nomor 3, benua-benua yang sekarang ini ada dahulunya adalah benua tunggal. Benua tunggal mulai terpecah karena gerakan lempeng, baik ke arah barat maupun ke arah utara, menuju Katulistiwa. Akibat dari peristiwa tersebut adalah: A. Terdapat zona subduksi. B. Terbentuk dasar laut baru. C. Terbentuk gunung api. D. Adanya arus konveksi. Atau E. Samudra Atlantik semakin meluas. Apa nih jawabannya menurut kalian? Menurut kakak jawabannya adalah E. Berikut pembahasannya. Menurut Wegener, benua-benua yang sekarang ini dahulunya itu terdiri dari benua tunggal, disebut benua Pangaea. Benua tunggal itu mulai terpecah karena gerakan lempeng, ada yang ke barat maupun ke utara. Akibat pergerakan ini terjadilah lempeng-lempeng samudra dan lempeng benua mengapung sendiri-sendiri. Samudra Atlantik semakin meluas. Adanya kegiatan seismik yang luar biasa di sepanjang patahan Santa Andreas dekat pantai barat Amerika, dan batas samudra Indonesia dan batas samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Jadi yang termasuk akibat dari gerakan lempeng baik ke barat maupun utara itu adalah Samudra Atlantik semakin meluas, atau jawabannya itu yang E ya. Soal yang keempat, fenomena alam seperti pemanasan global dan tsunami yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau dampak-dampak kesehatan lainnya termasuk ke dalam indikator ancaman: A. Hidrometeorologis. B. Alamiah. C. Biologis. D. Sosial alamiah. Atau E. Geologis. Ancaman bencana alam yang membahayakan manusia terdiri dari 5, antara lain ada ancaman alamiah seperti tanah longsor, ada ancaman biologis itu seperti fenomena yang bersifat organik ya. Lalu ada ancaman geologis berupa fenomena gempa bumi dan gunung meletus, ada ancaman hidrometeorologis bersifat atmosferik, ada hidrologis dan oceanografis seperti pemanasan global dan tsunami. Yang kelima ada ancaman sosial alami berupa fenomena meningkatnya ancaman bahaya geofisik dan hidrometeorologis berupa tanah longsor. Jadi fenomena alam seperti pemanasan global dan tsunami dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau dampak-dampak kesehatan lainnya. Jadi ini termasuk
indikator ya ancaman hidrometeorologis ya. Jadi tadi kalau kurang jelas penjelasannya, ancaman hidrometeorologis itu bersifat atmosferik, hidrologis atau oceanografis itu terdiri dari pemanasan global dan tsunami. Jadi jawabannya A ya. Soal nomor terakhir atau nomor 5, beragamnya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Indonesia yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Fenomena tersebut merupakan faktor penyebab keberadaan sumber daya alam berupa A. faktor geografis, B. astronomis, C. vulkanis, D. geologis, atau E. faktor wilayah laut. Jawaban kakak adalah B. Ya, di sini ada beberapa faktor penyebaran sumber daya. Satu itu astronomis, terdiri dari curah hujan. Lalu ada geologis, itu letak lempeng tektonik ya di antara dua sirkum, itu Pasifik dan Mediterania. Diakibatkan Indonesia banyak gunung api aktif. Yang ketiga, lautan mengandung di wilayah lautan Indonesia mengandung berbagai sumber daya nabati, hewani, dan mineral. Jadi di sini jawabannya fenomena yang tertera di soal merupakan faktor penyebab keberadaan sumber daya alam berupa faktor astronomis ya. Oke, sekian dulu, semoga pembahasannya bermanfaat. Mohon maaf kalau terburu-buru karena ini kakak berusaha menyempat-nyempatkan. Kalau ada salah kata dan pembicaraan kakak mohon maaf. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.